Didi Batlolone kembali menemani Anda di Kompas Siang. Saudara, skandal korupsi program makan bergizi gratis kembali berkembang. Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dari pihak swasta yang diduga turut mengintervensi proses verifikasi mitra hingga mengalirkan uang kepada pejabat terkait program MBG. Program makan bergizi gratis yang digadang-gadang menjadi andalan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kini justru dibayangi skandal korupsi. Kejaksaan Agung kembali menambah daftar tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, tersangka baru berinisial AYS merupakan pihak swasta yang diduga diminta oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional saat itu, Sony Sanjaya, untuk mencari dan mengordinasikan mitra program MBG. Penyidik menduga AYS mendapat akses khusus untuk memengaruhi proses verifikasi mitra yang hendak bergabung. Tak hanya itu, AYS juga diduga menyerahkan sejumlah uang kepada Sony Sanjaya yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa saudara SS melawan hukum memberikan akses kepada AYS untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong ya, dan mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang mendaftar pada portal mitra MBG ya, yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. Dan saudara YS memfasilitasi SPPG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara YS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya, kepada tersangka SS. Di tengah proses penyidikan muncul pula informasi mengenai 26 nama yang disebut terkait dalam skandal MBG. Kuasa hukum Sony Sanjaya menegaskan, daftar itu telah resmi diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Pihak Sony berharap status justice kolaborator yang diajukan dapat dikabulkan agar penyidikan dapat menjangkau pihak-pihak lain yang terlibat. Saya luruskan pemberitaan-pemberitaan yang beredar di media bahwa yang telah disebutkan nama-nama itu bercampur dengan beberapa organisasi, totalnya keseluruhan ada 26 nama. Itu yang benar, yang telah diberikan kepada penyidik oleh klien kami. Jadi adalah, jadi jangan dikembang-kembangkan narasi-narasi yang nanti akhirnya jadi banyak pertanyaan kepada orang. Ya kita sebutkan aja lah berinisial seperti misalkan NS gitu loh, kemudian SS, lalu ada D yang disebutkan oleh klien kami, kemudian ada YZ yang disebutkan, lalu kemudian ada CA yang disebutkan. Nah yang lainnya nanti biarkan berkembang dengan sendirinya lah oleh penyidik. Sementara itu, di tengah bergulirnya penyidikan korupsi, pemerintah juga mulai melakukan evaluasi besar-besaran pelaksanaan MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dari target awal 21.000 titik, jumlahnya bertambah hingga 6.877 titik, lebih banyak dari perencanaan. Pemerintah menduga pembengkakan berkaitan dengan praktik jual beli titik SPPG. Akibatnya, negara diperkirakan menanggung pemborosan anggaran yang mencapai 1 triliun rupiah setiap bulan. Membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan. 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki. Penetapan tersangka baru dan temuan dugaan pemborosan anggaran menjadi sinyal kuat masalah program MBG tak hanya berada pada tataran pelaksanaan. Publik kini menunggu sejauh mana penyidikan mampu mengungkap aktor-aktor lain di balik skandal yang menyasar program strategis nasional ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kenaikan harga sejumlah